Kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai dari diperbolehkannya usia 45 tahun ke bawah untuk bekerja hingga pengoperasian moda transportasi membuat kebijakan PSBB kontradiktif dalam menurunkan jumlah kasus corona di Indonesia. Kebijakan pelonggaran ini juga turut membuat khawatir kalangan medis yang sudah berjuang menangani puluhan ribu pasien. Maju mundur, berubah-ubah, dan kontradiktif. Itulah kata yang tepat menggambarkan pelaksanaan kebijakan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Indonesia. Sejak mulai diberlakukan, sejumlah aktivitas dan kegiatan telah dibatasi. Namun baru-baru ini dengan alasan menghindari pemutusan hubungan kerja, pemerintah melonggarkan kebijakan ini di mana warga berusia 45 tahun ke bawah diizinkan bekerja. Bapak Presiden telah memberikan instruksi kepada gugus tugas untuk menyiapkan suatu simulasi agar apabila kita mengambil langkah-langkah untuk pelonggaran, maka tahapan-tahapannya harus jelas. Padahal pergerakan kurva jumlah kasus COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan maupun landai. Bahkan pada Rabu 13 Mei 2020, jumlah kasus positif corona harian mencapai 689 kasus. Ini merupakan rekor harian tertinggi sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret lalu. Belakangan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga kembali mengizinkan transportasi darat, laut, dan udara di Indonesia beroperasi dengan syarat dan ketentuan khusus, namun mudik tetap dilarang. Rencana pelonggaran PSBB di tengah jumlah kasus positif yang terus bertambah meresahkan tim medis yang masih kewalahan merawat pasien COVID-19. Tengku Budiansah, salah satu dokter spesialis jantung yang merawat pasien COVID-19 di Bogor, Jawa Barat menilai pelonggaran PSBB berpotensi menambah angka pasien yang terinfeksi COVID-19. Tetapi kalau melihat dengan kondisi di lapangan, dengan PSBB aja masyarakat masih ignore, nggak peduli, kemudian pelanggaran masih banyak, ya kita akan tahu apa akan terjadi ketika PSBB itu diberikan sebuah pelonggaran, ya kan? Sementara itu, menurut Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih, pelonggaran PSBB hanya akan menimbulkan klaster-klaster kasus corona baru. Dengan kondisi seperti ini agak khawatir. Agak khawatirnya kenapa? Karena memang kapasitas pelayanan kita itu terbatas. Khawatir kemudian kalau itu timbul klaster besar-besaran dibuka, timbul klaster baru. Ya. Selain itu, tak sedikit yang menganggap pelonggaran PSBB seperti layaknya herd immunity atau kekebalan dalam suatu komunitas. Menurut dosen epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, Laura Nafika Yamani, herd immunity merupakan konsep yang salah dan beresiko tinggi jika diterapkan di tengah pandemi COVID-19. Mengacu pada konsep epidemiologi, herd immunity adalah penyakit menular akan melambat dan berhenti penyebarannya ketika sekian persen populasi sudah imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Jadi kurang tepat jika konsep ini diberlakukan untuk penyebaran COVID yang secara masif seperti itu. Jadi herd immunity itu akan efektif ketika kelompok atau populasi itu bisa diimunisasi minimal 80-90%. Pelonggaran pembatasan sosial mesti dihitung cermat dan dilakukan dengan hati-hati. Hingga kini belum ada cukup data yang menunjukkan kasus corona mulai berkurang ataupun landai. Pemerintah perlu lebih tegas dan konsisten dalam menerapkan kebijakannya. Jangan sampai pelonggaran aktivitas berdampak pada gagalnya pengendalian pandemi yang akhirnya menjadikan usaha pembatasan sosial jadi sia-sia dan sekedar basa-basi. Tim Liputan Trans 7. Kita secara bersama